Selamat datang, saudara-saudara terkasih, dalam pesan yang akan menerangi jiwa Anda. Hari ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda jelas yang diberikan Allah untuk memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar. Allah selalu menginginkan anak-anaknya berjalan di jalan yang benar, dan Dia telah memberikan Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kita ke dalam segala kebenaran. Sebagai anak-anak Allah, kita bisa mengetahui kapan kita menyimpang dari jalan yang benar, tetapi juga bisa mengetahui bahwa kita memang berada di jalur yang tepat. Mari kita bersama-sama menelusuri tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Anda berada di jalan yang benar. Tanda pertama, ketika dunia menolak pandangan Anda berada di jalan yang benar. Ingatlah kata-kata Yesus dalam Yohanes 15:18. Jika dunia membenci aku, dunia juga akan membenci kamu. Dengan kata lain, jika Anda hidup seperti Yesus, dunia akan membenci Anda. Namun, jika dunia tidak membenci Anda, itu berarti Anda tidak seperti Yesus. Anda hanya punya dua pilihan: menyenangkan Allah, Bapa kita, atau menyenangkan dunia. Anda tidak bisa melakukan keduanya, karena keduanya berada di kutub yang berlawanan dan tidak dapat bercampur. Anda akan menyinggung Allah atau menyinggung dunia. Jika Anda setuju dengan tren umum dunia, itu adalah tanda yang jelas bahwa Anda tidak menuju ke arah yang benar. Arah dunia bertentangan dengan arah Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa setan adalah ilah dunia ini. Ketika setan membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia serta kemegahannya, lalu menawarkannya kepada Yesus jika dia menyembahnya, itu bukanlah omong kosong. Kerajaan-kerajaan dunia ini adalah miliknya, dan dia memiliki hak untuk memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Itulah sebabnya dunia semakin menjauh dari ajaran Alkitab. Matius 7:13-14 memerintahkan kita, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui jalan itu. Karena sempitlah pintu dan sulitlah jalan yang menuju kehidupan, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Pintu sempit adalah jalan yang benar, dan hanya sedikit yang menemukannya. Jalan lebar adalah jalur duniawi. Itulah arah yang diambil dunia. Jika Anda tidak duniawi, itu adalah tanda pasti bahwa Anda berada di jalan yang benar. Apa artinya menjadi duniawi? Kita hidup di dunia, tetapi tidak selalu mudah untuk mengenali sifat duniawi dalam hidup kita. Menjadi duniawi berarti bertindak atau berpikir seperti dunia, membiarkan nilai-nilai dunia memengaruhi keputusan dan tindakan kita. Sebaliknya, kita harus menundukkan pikiran dan tindakan kita kepada firman Allah. Orang suci tidak duniawi. Orang suci adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Anda tidak bisa duniawi dan suci secara bersamaan. Keduanya adalah kutub yang berlawanan. Jika Anda berjalan di jalan kesucian, Anda berada di jalan yang benar, dan Allah berkenan kepada Anda. Ibrani 12:14 berkata, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan, yang tanpanya tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jika Anda mengejar kekudusan, Anda berada di jalan yang benar. Orang-orang yang hidup suci di dunia ini sering dianggap aneh atau tidak biasa. Bahkan kadang-kadang dianggap tidak normal oleh orang-orang dunia. Tetapi kenyataannya, hidup suci seringkali berarti hidup dalam kesendirian. Karena itu adalah kehidupan yang terpisah dari dunia ini. Namun, itu tidak kesepian dalam arti bahwa Roh Kudus bersama Anda dan Allah menyertai Anda melalui badai dan api kehidupan. Yesaya 40:32 menjanjikan, ketika kamu menyeberangi air, Aku akan menyertai kamu, dan ketika kamu menyeberangi sungai, air itu tidak akan meluapimu. Ketika kamu berjalan melalui api, kamu tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan membakar kamu. Salah satu tanda bahwa Anda berada di jalan yang benar adalah ketika Anda harus melewati api kehidupan, Allah hadir bersama Anda. Di dalam air kehidupan, Dia memastikan Anda tidak tenggelam. Tanda kedua, kehadiran Allah dalam cobaan. Perjalanan Kristen penuh dengan rintangan dan tantangan. Allah tidak menghilangkan rintangan-rintangan ini,
tetapi Dia menyertai Anda saat Anda menghadapinya. Sayangnya, banyak orang percaya bahwa menghadapi kesulitan berarti mereka berada di jalan yang salah. Setan memanfaatkan cobaan-cobaan ini untuk berbisik tentang kebohongan Allah melawan kamu. Dia adalah musuhmu. Dia marah padamu. Namun, Yesaya meyakinkan kita bahwa Allah bersama Anda. Kata-kata Nabi itu jelas. Ketika kamu menyeberangi air, ketika kamu berjalan melalui api, Aku akan menyertai kamu. Dia tidak berkata, jika, melainkan ketika, karena cobaan tidak dapat dihindari. Tetapi Allah berjanji bahwa Dia sendiri akan hadir. Bukan malaikat, bukan tim penyelamat, melainkan Dia sendiri dalam situasi itu bersama Anda. Kemenangan atas rintangan-rintangan hidup adalah bukti pasti bahwa Anda berjalan di jalan Allah. Ayub melewati api kehidupan, dan dia berada di jalan yang benar. Dia bahkan digambarkan sebagai manusia yang sempurna dan jujur. Antara Ayub di bab 1 dan Ayub di bab 42, dia berubah secara mendalam, mengenal Allah dengan cara yang hanya sedikit orang alami. Ada kebenaran tentang Allah yang hanya bisa dipelajari melalui penderitaan. Filipi 3:10 berkata, supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, sambil menjadi serupa dengan kematiannya. Rasul Paulus merindukan untuk mengenal Kristus secara pengalaman, melampaui pengetahuan dangkal. Dia ingin terhubung dengan Yesus pada tingkat yang paling dalam, termasuk dalam persekutuan penderitaannya. Bagaimana Anda bisa mengenal Yesus sebagai Immanuel, Allah bersama kita, jika Anda tidak pernah melewati kesedihan hidup bersamanya? Cobaan tidak berarti Anda berada di jalan yang salah. Terutama ketika Anda keluar dari sisi lain seperti emas murni, banyak dari Anda telah melewati tungku kehidupan, eza, dan badai. Namun Anda tahu di lubuk hati bahwa Allah menyertai Anda. Itu adalah tanda jelas bahwa Anda berada di jalan yang benar. Tanda ketiga, damai yang mutlak. Pernahkah Anda memperhatikan perubahan dalam Mazmur 23? Ketika Daud beralih dari berbicara tentang Allah menjadi berbicara langsung kepadanya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran demi namanya. Lalu, di ayat 4, perubahan terjadi. Sekalipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau bersamaku. Tongkatmu dan gadamu, itu menghibur aku. Berada di jalan yang benar tidak berarti Anda terbebas dari tantangan, tetapi Anda akan memiliki damai yang melampaui pemahaman manusia. Ingat Yesus yang tertidur di perahu yang diterpa badai. Anda akan mengalami hal serupa di jalan yang benar. Tidak peduli seberapa hebat badai itu, Anda bisa beristirahat, yakin bahwa Allah menuntun Anda ke tempat yang aman. Ada kepercayaan besar ketika Allah yang memimpin Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Musa setuju untuk memimpin bangsa Israel melalui padang gurun? Secara manusiawi, tidak ada jalan di padang gurun, tetapi Musa memiliki kehadiran Allah yang konstan, yang menjamin ketenangan untuk perjalanan itu. Keluaran 33:14 berkata, kehadiranku akan menyertai kamu, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Filipi 4:7 menambahkan, dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tanda keempat, Anda tidak mengorbankan standar ilahi Anda. Dalam Kisah Para Rasul 4:18-20, pihak berwenang memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk tidak lagi berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Tetapi mereka menjawab, tentukan sendiri, apakah benar di hadapan Allah untuk mendengarkan kamu ketimbang Allah, karena kami tidak bisa berhenti berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Saat Anda maju dalam hidup, Anda mungkin menghadapi ancaman, terutama jika Anda telah memilih jalan kebenaran. Terkadang, ada tekanan untuk mengorbankan iman dan standar ilahi Anda. Tetap teguh dalam Kristus dan menolak untuk mengorbankan nilai-nilai ilahi Anda, menunjukkan bahwa Anda berada di jalan yang benar.
Berjalan di jalan yang benar tidak menjamin bahwa semua orang akan tetap bersama Anda. Anda bahkan mungkin kehilangan hubungan dengan orang-orang terkasih. Matius 10:34-36 memperingatkan, "Jangan mengira bahwa aku datang untuk membawa damai ke bumi. Aku tidak datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh seseorang adalah orang-orang dari rumahnya sendiri." Komentar Alkitab Enduring menjelaskan bahwa pesan Yesus, seperti yang tercermin dalam khotbah di bukit, adalah pesan damai, tetapi menuntut pengabdian radikal kepadanya, memisahkan mereka yang menerimanya dari mereka yang menolaknya. Yesus menjelaskan bahwa seorang murid harus mengasihi dan mengikutinya di atas segalanya, bahkan di atas keluarga sendiri. Yusuf berkomitmen pada kebenaran dan menolak percabulan. Daniel menolak mencemarkan dirinya dengan makanan raja di Babel. Ketiga orang Ibrani lebih memilih mati daripada menyembah patung Nebukadnezar. Orang-orang ini dianiaya karena mempertahankan iman mereka kepada Allah. Tetapi mereka yakin berada di jalan yang benar, dan semuanya memiliki akhir yang mulia. Anda juga bisa seperti mereka. Iman Alkitab yang sejati adalah dogmatis, tak berkompromi, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Iman sejati berseru, "Biarlah Allah benar, dan setiap manusia pendusta."